firman itu akan menjadi kepastian dalam kehidupan kita. Jangan pada saat kita ada badai, baru kita mencari akan firman Tuhan. Enggak salah, tetapi kalau saya boleh katakan, akan lebih berarti firman itu di dalam kehidupan kita kalau kita mempersiapkannya lebih dahulu. Kalau saudara dan saya sebelum kita mengalami akan masa sulit, seperti firman Tuhan katakan, kalau kita sudah mempersiapkan, maka dari itu kita akan memasukinya akan dengan ketenangan. Tetapi pada saat kita menghadapi masa sulit, baru kita mencari firman, maka dari itu kita sudah terlanjur mengalami kesusahan. Kita tidak akan mengalami sesuatu ketenangan. Perlu untuk kita mengalami ada sesuatu damai, kita memikirkan pengharapan, memikirkan kepastian, maka dari itu damai itu akan kita terima pada saat kita menjalani adanya suatu badai ataupun sesuatu kesulitan terjadi dalam kehidupan kita. Kunci yang selanjutnya, janganlah kita tinggal di dalam ketakutan. Sering pada saat kita mengalami akan badai, sering karena kita dengan kekuatan kita, sering karena kita mungkin dengan kepandaian kita mau tinggal dulu di dalam ketakutan. Kita mau tinggal dengan usaha kita. Suatu ilustrasi yang baik, saya pun juga demikian. Pada saat saya tadi berenang, saya berenang dengan kuat tenaga saya lebih dahulu. Tetapi saya tidak belajar untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Untuk tidak belajar, untuk kita ini menyerahkan akan ketakutan kita. Maka dari itu saudara, jangan kita tinggal di dalam ketakutan kita. Pada saat hal itu terjadi, jangan kita tinggal di situ. Mari kita hadapi semua ketakutan dengan segala kegentaran kita. Kita hadapi dengan kita boleh percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita percaya, kita tidak mau tinggal di dalam ketakutan kita. Kita mau meninggalkan itu dengan iman percaya kita. Markus menunjukkan bahwa murid-murid Tuhan pada saat itu mereka hidup di dalam suatu ketakutan, adanya suatu badai tofan yang melanda akan murid-murid Tuhan pada saat itu, sehingga perahu mereka penuh dengan air dikatakan. Saya percaya saudara, saya melihat akan gambaran yang dituliskan oleh kitab Markus. Saya percaya nggak heran kalau murid-murid Tuhan mengalami ketakutan. Saya pun mungkin kalau saya menghadapi akan hal itu, saya juga akan mengalami akan ketakutan. Murid-murid Tuhan bukan seorang yang penakut. Murid-murid Tuhan mereka seorang yang ahli, mereka orang yang pandai, mereka orang-orang penangkap ikan yang berpengalaman. Mereka bukan orang-orang yang pengecut atau takut. Tetapi keadaan yang Tuhan izinkan terjadi membuat mereka takut pada saat itu. Sebenarnya mereka sudah berulang-ulang kali sebenarnya, ya, sebagai nelayan mereka mengalami hal yang demikian. Tetapi hal itu memang benar-benar membuat akan mereka takut. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid Tuhan, "Mengapa kamu begitu takut?" Yesus berkata, "Mengapa kamu begitu takut?" Karena pada saat itu, selama murid-murid Tuhan mengalami yang pertama kali, sampai dia membangunkan Yesus, dia tinggal di dalam ketakutan. Mereka tinggal di dalam ketakutan. Bahkan mereka berpikir bahwa mereka akan mengalami sesuatu kematian. Mungkin mereka akan melihatnya bahwa mereka akan menghadapi akhir daripada kehidupan dia. Murid Tuhan pada saat itu hidup tinggal di dalam ketakutan. Saudaraku, kita dapat mengalahkan akan ketakutan dengan iman kita. Iman kitalah yang akan membunuh ketakutan, sebagaimana ketakutan juga akan membunuh kita. Perhatikan akan hal ini. Iman kita, iman yang ada dalam kehidupan kita akan membunuh akan ketakutan kita.
Tetapi ketakutan itu pun, kalau kita izinkan terjadi dalam kehidupan kita, akan membunuh kita. Akan membunuh iman kita. Maka dari itu selalu ada dua pilihan. Alkitab tidak pernah mengatakan atau mengajarkan menggunakan iman pada saat menghadapi akan badai. Ada amin saudara? Mungkin saudara agak bingung di dalam hal ini. Perhatikan, Alkitab tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk menggunakan iman pada saat kita menghadapi badai atau krisis. Untuk kita mempunyai iman di dalam kehidupan kita, untuk kita mengalahkan. Kalau kita menghadapi badai dengan kita mencari akan iman, saudara, sulit sekali. Sulit sekali. Kita percaya pada saat kita menghadapi sesuatu problem di dalam kehidupan kita. Sulit sekali iman kita ini bekerja. Sulit sekali iman kita ini melakukan. Maka dari itu firman Tuhan katakan, ya, orang-orang benar, Habakuk mengatakan, orang-orang benar akan hidup dengan apa? Percayanya. Orang benar-benar akan hidup oleh iman. Ya, kitab Habakuk pasal yang kedua ayat yang keempat mengatakan bahwa orang-orang benar akan hidup dengan percayanya. Orang-orang benar akan hidup oleh imannya. Maka dari itu kehidupan kita, yang mana ada iman di dalam kehidupan kita, barulah kita ini, ya, akan sanggup menghadapi akan badai. Kita akan mengalami ketenangan. Pada saat kita menghadapi krisis atau badai, iman kita yang ada di dalam kehidupan kita, yang sudah mana kita hidup dengan biasa, kita belajar percaya, ya, setiap hari kita mendengarkan akan firman Tuhan, setiap hari kita berdoa, setiap hari kita bersandar dengan Tuhan, iman kita itulah yang akan menghadapi. Kalau kita mengingat, bukan pada saat Daud menghadapi Goliat, dia mencari iman. Apa yang dia katakan kepada Saul? Karena aku sudah terbiasa mengalahkan beruang, karena aku sudah mengalahkan, mematahkan singa. Saudara mengerti apa yang saya maksudkan? Kehidupan Daud masa lalu, iman dia bersama dengan Tuhan, pengalaman dia bersama Tuhan akan membawa kemenangan kepada Goliat. Ada amin. Tetapi kalau Daud pada saat itu tidak mempunyai iman, pada saat dia menghadapi Goliat baru mencari iman, maybe Daud tidak bisa mengalahkan Goliat. Make sense? Ada amin saudara? Maka dari itu kita perlu ada sesuatu latihan iman. Don't stay in fear. Jangan kita ya tinggal di dalam ketakutan kita. Untuk kita mempunyai iman di dalam kehidupan kita, di dalam percaya kita, untuk kita selalu senantiasa ada sesuatu experience di mana fear itu ataupun ketakutan itu kita kalahkan dengan iman. Tetapi iman yang bukan kita cari pada saat itu. Iman yang ada di dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dikatakan dalam kitab Habakuk, bahwa orang-orang benar akan hidup oleh percayanya. Berarti di dalam setiap kehidupan kita setiap hari ada sesuatu kepercayaan, ada sesuatu iman, ya, ada sesuatu iman di dalam kehidupan kita. Mazmur pasal 46, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun goyang oleh geloranya. Bahwa saudara dan saya tidak akan mengalami ketakutan.
Karena apa? Karena firman itulah yang menimbulkan iman kepada kita, sehingga kita tidak selalu tinggal di dalam ketakutan kita. Tidak ada di dalam kegentaran kita, tidak sedikit-sedikit kita worry. Menghadapi apa yang kita hadapin kita sudah worry. Nanti dengan pekerjaan kita sudah worry. Kita mau belajar hidup tenang dengan iman, percaya kita. Ada amin saudara. Di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, Alkitab juga berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ya. Kalau kita lihat seperti apa yang dituliskan ya di dalam Markus yang kita tadi baca di dalam ayat yang ke-40, Yesus berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu begitu takut? Perkataan takut, ya, perkataan jangan takut, mengapa kamu takut dan lain sebagainya, dituliskan di dalam Alkitab sebanyak 365 kali. 365 kali Alkitab menuliskan untuk jangan kita takut. Maka itu biarlah ketakutan kita untuk kita singkirkan. Untuk jangan ada di dalam kehidupan kita. Setiap hari kita exercise dengan iman, dengan percaya kita kepada Tuhan. Kita exercise, menaruh kepercayaan kita pada Tuhan. Tuhan yang akan memimpin kita. Tuhan yang akan mengembalakan kita. Tongkat dan gada Tuhan yang akan memelihara kita. Kita serahkan untuk hidup ya, dengan percaya kita kepada firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7, Tuhan juga berkata, Allah tidak memberikan pada kita Allah memberikan pada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. 2 Timotius pasal yang kedua, ya, 2 Timothy verse 1 ayat yang ke-7. Ya. Bahwa Tuhan memberikan pada kita bukan roh ketakutan. Maka itu jangan kita tinggal di dalam ketakutan kita. Kita gantikan dengan percaya kita, dengan percaya kita, dengan percaya kita. Setiap hari biarlah saudara dan saya experience, ya, mengalami akan hidup di dalam percaya kita. Kita hidup percaya, berjalan di dalam kepercayaan kita. Ya, firman Tuhan katakan tanpa iman kita ini berdosa di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak berjalan dengan iman, kita ini berdosa di hadapan Tuhan. Maka itu biarlah kita hidup selalu dengan iman, selalu dengan percaya kepada Tuhan, untuk kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Yang ketiga, percaya akan kebaikan Tuhan. Saudara, kalau anak saudara tidak percaya kepada saudara, maka dari itu mereka akan hidup di dalam kekhawatiran. Ada amin, saudara. Kalau mereka tidak percaya bahwa saudara itu adalah Bapa yang baik, maka itu mereka akan khawatir bahwa besok saya akan dibunuh atau enggak, besok saya akan diberi makan atau tidak. Mereka akan hidup dalam kekhawatiran. Tetapi kalau kita ini tahu bahwa orang tua kita ini baik, maka itu kita tidak akan khawatir. Kalau kita ini percaya bahwa Tuhan itu baik, maka dari itu saudara akan tenang di dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara. Kenapa saudara dan saya worry? Karena seringkali kita tidak percaya bahwa Tuhan itu baik. Meskipun kita sering menyanyikan Allah itu baik, tetapi seringkali kita lupa di dalam struggle yang terjadi, Allah benar baik gak ya? Nanti aku mati gak ya? Seringkali dalam kehidupan kita demikian. Saudara, orang-orang di South America mempunyai sesuatu kepercayaan demikian. Mempunyai kepercayaan bahwa